Ora, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini, Sabtu 23 April 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Kini marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 162 bait yang pertama dan ketiga. Ayat harian HKBP hari ini tertulis dalam Yeremia 14 ayat yang ke-7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ruang pengadilan, seorang terdakwa tidak bisa lagi mengelak ketika saksi-saksi yang kuat dan valid berdiri dan bersaksi melawan mereka. Tidak ada kata ampun, hakim yang adil pasti akan memberi mereka vonis bersalah. Dalam pengadilan Tuhan, saksi yang paling kuat dan valid adalah kesalahan-kesalahan kita sendiri. Dan seandainya kesalahan-kesalahan kita berbicara melawan kita, maka tidak ada kata lain bagi kita selain vonis bersalah dan hukuman pun ditimpakan. Dalam kondisi tersebut, hanya belas kasihan Tuhanlah yang dapat membuat kita selamat dari hukuman. Permohonan belas kasihan Allah itulah yang dinaikkan oleh Yeremia mewakili umat Israel. Umat telah begitu banyak berdosa di hadapan Allah, dan karena itu hukuman telah ditimpakan kepada mereka. Hukuman berupa kekeringan yang amat dahsyat. Begitu hebatnya kekeringan itu, sehingga semua makhluk berkabung, bukan hanya manusia. Bahkan keledai pun menjadi lesu. Bukan hanya pelayan-pelayan, para pembesar pun tak luput dari dampaknya. Sahabat Carpe Diem yang percaya kepada Yesus Kristus, jika kita mengingat segala perbuatan kita, maka kita tidak dapat menyebut satu persatu dosa yang telah kita perbuat, karena begitu banyaknya. Karena sudah terlalu banyak jumlahnya. Sudah selayaknya kita memohon dengan sangat belas kasihan Tuhan kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam doa Yeremia, sebagaimana yang menjadi firman Tuhan hari ini, demikianlah doa kita kepada Allah, memohon belas kasihannya. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Namun syukur kepada Allah, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita, permohonan itu dikabulkannya. Allah mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga hukuman kematian dilenyapkan dari kita yang percaya kepadanya. Paskah atau kebangkitan Kristus memproklamasikan bahwa Allah mengasihi kita, sehingga sekalipun kesalahan-kesalahan kita bersaksi melawan kita, Dia, Allah dan Hakim yang benar itu, membenarkan kita melalui Kristus karena iman. Karena itu biarlah berita Paskah ini selalu bersuara kepada kita.
menyukakan hati kita, sehingga kita semakin dimampukan mengasihi Allah melalui laku, kerja dan karya kita yang memuliakan Dia sebagai jawaban atas belas kasihan-Nya bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih untuk belas kasihan-Mu bagi kami. Sehingga sekalipun begitu banyak dosa kami dan kami layak untuk kena hukum-Mu, namun Engkau mengutus anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk membebaskan kami dari hukuman karena dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjawab dan mengucap syukur atas kasih-Mu itu melalui kehidupan kami yang memuliakan Engkau, baik melalui perkataan, tingkah laku, kerja dan karya kami, sehingga semua itu menjadi buah keselamatan yang Kau berikan, buah yang kami berikan sebagai persembahan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekarang dan selamanya. Amin.